Pendakian gunung. Waktu itu, ada seorang wanita bernama Nadia yang berencana untuk mendaki gunung. Namun, ia pun bingung untuk memutuskan gunung mana yang akan ia daki, sebab ini kali pertama baginya untuk mendaki gunung. Sehingga, ia pun memutuskan untuk meminta saran kepada ketiga temannya. Yang pertama adalah Sylvia, yang mana ia menyarankan Nadia untuk mendaki Gunung Ciremai. Yang kedua adalah Leni, yang mana ia menyarankannya untuk mendaki Gunung Merbabu. Sedangkan yang ketiga adalah Aulia, yang menyarankan untuk mendaki Gunung Sindoro. Mendengar itu, Nadia pun menerima saran teman-temannya dengan sangat baik. Setelahnya, Nadia pun langsung pulang untuk menyiapkan keperluan yang dibutuhkan, sebab dia berniat untuk mendaki gunung seorang diri. Namun keesokan harinya, tiba-tiba Nadia pun ditemukan dalam keadaan tewas di dalam rumahnya. Polisi yang langsung datang dan memeriksa tempat kejadian pun langsung meyakini bahwa Nadia tewas akibat dibunuh oleh seseorang. Alasannya, karena terdapat sebuah angka 3145 yang tertulis di lantai, yang sepertinya sengaja ditulis dengan darahnya sebelum ia meninggal. Dan sialnya, meski pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan yang lebih lanjut, mereka pun masih tidak dapat menemukan barang bukti apapun selain hal tersebut. Sehingga, mereka pun mencoba sebisa mungkin untuk memecahkan pesan tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, arti dari angka 3145 adalah ketinggian dari Gunung Merbabu. Sehingga, pelaku dari pembunuhan tersebut sudah jelas adalah Leni, yang mana ia menyarankan Nadia untuk mendaki Gunung Merbabu. Sebuah makan malam. Waktu itu, aku dan anakku memutuskan untuk pindah ke lingkungan yang baru karena alasan pekerjaanku yang selalu berpindah-pindah. Namun masalahnya, anakku satu-satunya ini anaknya sangat pemalu, yang mana selain ia memang pendiam, ia juga jarang sekali berbicara. Sehingga, itulah kenapa aku selalu memperhatikannya jika nantinya memang ada masalah. Hingga suatu ketika, saat makan malam pun telah tiba, aku pun melihat anakku hanya menatap makanannya sembari memainkan sendoknya. Melihat itu, aku pun lalu menanyakan tentang alasan kenapa ia tidak mau memakannya. Namun, ia hanya diam menunduk dan tak mau menatapku sama sekali. Hingga beberapa menit kemudian, setelah aku menunggu dan membiarkannya sebentar, ia pun pada akhirnya mengutarakan apa yang ia pikirkan. Yang ternyata, ia tidak suka dengan Bu Yumi, yang merupakan tetangga samping kiri rumah kami. Mendengar itu, aku yang terkejut pun langsung menanyakan tentang alasannya. Sebab tidak biasanya anakku ini tiba-tiba membenci seseorang. Dengan nada pelan, anakku pun menjawab bahwa ia lebih suka dengan Kak Nadia, yang merupakan seorang mahasiswi yang tinggal di samping kanan rumah kami. Mengetahui itu, aku pun langsung mengerti bahwa di usianya yang masih belia ini, ia pasti lebih suka dengan orang-orang yang umurnya masih muda. Sehingga, aku pun langsung menenangkannya dengan berkata bahwa besok kita akan mampir ke rumah keluarga David. Sebab aku dengar kalau mereka juga memiliki anak yang seumuran dengan anakku. Mendengar itu, ia pun langsung mengangguk dengan raut wajah yang nampak cerah. Dan setelah keadaan kembali normal, kami pun kembali melanjutkan makan kami. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, mereka adalah keluarga kanibal, yang mana anaknya tidak suka dengan Bu Yumi yang sudah tua karena rasa dagingnya yang keras, dan lebih suka dengan daging Kak Nadia yang lebih empuk karena masih muda. Dan sepertinya, kali ini mereka akan berencana mengincar anak dari keluarga David. Sebuah restoran. Hari ini, aku baru saja pindah ke luar negeri, sehingga aku masih belum terbiasa dengan keseharianku di sini. Dan sekarang, aku sedang berkeliling mencari restoran untuk makan siangku. Yang mana restoran yang kumaksud adalah sebuah restoran dengan menu daging khusus. Meski butuh waktu lama, akhirnya aku berhasil menemukannya, dan langsung saja memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan setelah aku duduk di meja makan, aku pun langsung dihampiri oleh seorang pelayan yang menyuguhiku segelas air putih sembari memberikan daftar menu makanan. Namun saat aku melihat menunya, aku pun mendadak tidak puas.
sebab aku benar-benar tidak mengerti tentang menu yang disajikan. No. Yang pertama adalah Arapawa Soup and Beans, yang mana aku benar-benar tidak pernah mendengar sebelumnya. Yang kedua adalah Onagadori with spicy sauce, yang mana selain tak mengerti ini makanan apa, aku juga tak begitu suka rasa yang pedas. No. Yang ketiga, namanya sangat aneh, yaitu Fried Black Angus and Mozzarella. Melihat namanya yang aneh, aku pun langsung tidak selera untuk memakannya. Dan untuk menu yang terakhir adalah Grilled Ginger Tabi with salad. Aku yang berpikir kalau makanan ini kemungkinan berisi salad dan jahe. Aku pun lalu memutuskan untuk memesan menu yang terakhir. Yes. Karena sepertinya menu tersebut terdengar lezat dan menyehatkan. Dan setelah menunggu beberapa saat, aku pun langsung tergoda dengan aromanya. Begitu makanan yang aku pesan akhirnya tiba di mejaku. Dan meskipun ini kali pertamaku makan makanan ini, namun aku sangat puas karena rasanya benar-benar sesuai dengan seleraku. Yes. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sesuai dengan namanya, Arapawa adalah domba dan Onagadori adalah ayam. Sedangkan Black Angus adalah sapi hitam dan Tabi adalah kucing. Jadi tanpa sadar, ia telah memesan daging kucing sebagai menu makanannya. Seorang tetangga. Waktu itu, aku tinggal di sebuah rumah yang berada di komplek pinggiran kota, yang mana keseharianku adalah seorang montir yang sangat suka memperbaiki mobil dan kendaraan bermotor. Dan tepat di samping rumahku, aku memiliki tetangga baik yang bernama Alicia, yang mana ia memiliki seekor anjing sebagai hewan peliharaannya. Namun yang membuatku bingung adalah ia yang selalu saja bergonta-ganti jenis anjing, sehingga aku pun sampai hafal jenis anjing apa saja yang sudah dimilikinya selama beberapa bulan terakhir. Hingga suatu ketika, aku pun melihat Alicia bersama tongkatnya sudah melangkahkan kakinya keluar rumah, yang sepertinya ia hendak mengajak anjingnya berkeliling untuk jalan-jalan. Lalu, aku pun lantas menyapanya di saat aku sedang memeriksa mobilku. Alicia yang mendengar teriakanku pun lantas tersenyum sambil mengangkat tangannya meski tanpa melihatku. Lalu, tiba-tiba pandanganku pun langsung beralih ke anjing yang ia tuntun ketika anjingnya mulai menggonggong kepadaku. Melihat itu, aku pun langsung menggelengkan kepalaku setelah sadar kalau anjingnya kini sudah berganti jenis lagi. Dan di saat Alicia dan anjingnya sudah berjalan menjauh sampai tidak kelihatan, aku pun lalu kembali ke mobilku untuk menyelesaikan perbaikannya. Dan setelah selesai, aku pun memutuskan untuk mencoba mesinnya dengan membawanya berkeliling ke beberapa blok. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, mata Alicia itu buta dan ia mengandalkan anjingnya sebagai penunjuk jalan. Dan alasan Alicia sering gonta-ganti anjingnya adalah karena sering disapa oleh si aku, sehingga membuat tali pegangan yang terikat pada anjing yang terlepas. Dan kemungkinan besar, si aku melakukan itu dengan tujuan untuk mencuri anjingnya, sebab ia bisa tahu jenis anjing apa saja yang dimilikinya selama beberapa bulan terakhir. Sebuah operasi mata. Hari itu, aku sedang berada di sebuah rumah sakit bersama dengan seorang dokter yang menemaniku. Alasannya adalah karena sebentar lagi aku akan menjalani sebuah operasi lasik. Sebuah operasi dengan melakukan perbaikan kornea mata untuk menyembuhkan rabun jauh. Dan jika operasi ini nantinya sudah selesai, aku pun tidak perlu memakai sebuah kacamata lagi. Hingga saat aku sudah terbaring di kasur yang ada di ruang operasi, jantungku pun berdegup kencang karena ini kali pertama aku melakukan operasi. Dan sebelum operasinya dimulai, aku pun bertanya ke dokter yang kini sedang menyiapkan peralatannya tentang berapa lama operasi ini akan berjalan. Sambil melirik ke arah jam tangannya, dokter itu pun berkata bahwa kemungkinan operasinya akan selesai kurang dari 15 menit. Selain itu, nampak juga seorang suster yang mencoba untuk menenangkanku dengan berkata untuk jangan khawatir, karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Mendengar itu, aku pun langsung mengangguk karena memang tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Hingga beberapa menit kemudian, saat semua keperluan sudah disiapkan, dokter pun kemudian mulai memberikan anestesi kepadaku. Apakah ada sesuatu yang janggal?
Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.